Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi pendekatan sistem dan model desain instruksional, pendekatan sistem, model Bella H. Benetti, model PPSI, dan juga model KEM. Saya Amri Ramadhani, NPM 1913053077. Saya Adelia Intan Utami, NPM 1913053028, nomor absen 1. Nama saya Revo Transa, NPM 1953053019, nomor absen 5. Saya Cicilia Riki Rapistri, NPM 1913053053, nomor absen 7. Nama Najia Duluk Saribu, NPM 1953053012. Perkenalkan, nama saya Fahiratu Sania, NPM 1913053074, nomor absen 11. Saya Zakiyah Nazir Effendi, NPM 1953053024, absen 32. Pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan suatu pendapat tertentu yang mengarah ke proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini merupakan suatu penataan yang memungkinkan guru dan peserta didik berinteraksi satu sama lain untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik belajar. Pendekatan sistem yang diterapkan dalam pembelajaran bukan saja sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi, tetapi pendekatan sistem ini juga sesuai dengan perkembangan psikologi belajar sistematik yang dilandasi dengan prinsip-prinsip psikologi behavioristik dan humanistik. Aspek-aspek pendekatan sistem pembelajaran meliputi aspek fisiologis dan aspek proses. Aspek fisiologis ialah pandangan hidup yang melandasi sikap dari perancang, sistem yang terarah pada kenyataan. Sedangkan aspek proses ialah suatu proses dan suatu perangkat alat konseptual. Ciri-ciri pendekatan sistem pembelajaran. Ada 2 ciri utama. Yang pertama, pendekatan sistem sebagai suatu pandangan tertentu mengenai proses pembelajaran di mana berlangsung kegiatan belajar mengajar, terjadinya interaksi antara peserta didik dan juga pendidik. Yang kedua adalah menggunakan metodologi untuk merancang sistem pembelajaran yang meliputi prosedur perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses pembelajaran yang tertuju pada konsep pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat kita simpulkan bahwa untuk mencapai pembelajaran efektif dan efisien dibutuhkan pengelolaan komponen pembelajaran secara baik. Dalam pendekatan sistem bahwasanya untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal harus didukung dengan komponen pembelajaran yang baik yang meliputi tujuan, siswa, guru, metode, media, sarana, lingkungan pembelajaran, dan juga evaluasi. Masing-masing komponen memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Akan tetapi, dari beberapa komponen-komponen tersebut, pendidiklah merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran. Karena pendidik bersifat dinamis sehingga dapat mengelola dan menggerakkan komponen-komponen yang lainnya. Pembelajaran sebagai suatu sistem yang komponen-komponennya terdiri dari siswa, guru, tujuan, materi, metode, sarana atau alat, evaluasi, dan juga lingkungan atau konteks. Nah, masing-masing komponen ini sebagai bagian yang berdiri sendiri. Namun, dalam berproses di kesatuan sistem, mereka saling bergantung dan bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ke-8 komponen ini tidak ada satupun komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena dapat mengakibatkan tersendatnya proses belajar mengajar. Misalnya, dalam pengajaran tidak ada dilakukannya ruangan yang tidak jelas, tidak adanya siswa tanpa tujuan dan juga tanpa bahan ajaran, seperti itu. Selanjutnya adalah model Bella H. Benetti. Model pengembangan sistem pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran.
Langkah-langkah pengembangan sistem pembelajaran terdiri dari 6 jenis kegiatan. Model desain ini bertitik tolak dari pendekatan sistem approach yang mencakup 6 komponen langkah yang saling berinteraksi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada langkah terakhir, para pengembang diharapkan dapat melakukan perubahan dan perbaikan sehingga tercipta suatu desain yang diinginkan. Model ini tampak hanya diperuntukkan bagi guru-guru di sekolah. Mereka cukup merumuskan tujuan pembelajaran khusus mengacu pada tujuan pembelajaran yang umum yang telah disampaikan dalam sistem. Komponen-komponen tersebut menjadi dan merupakan acuan dalam menetapkan langkah-langkah pengembangan. Di antaranya, merumuskan tujuan, mengembangkan tes, menganalisis tujuan belajar, mendesain sistem pembelajaran, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil, dan yang terakhir melakukan perubahan untuk perbaikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 6 langkah pengembangan desain pembelajaran, yaitu langkah yang pertama, merumuskan tujuan. Di sini kita dapat merumuskan tujuan dari pembelajaran yang isinya tentang hal-hal yang diharapkan untuk dikerjakan, diketahui, dan dirasakan siswa sebagai hasil pengalaman belajar dari siswa tersebut. Langkah yang kedua ada mengembangkan tes. Di sini, suatu tes dikembangkan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa. Penyusunan tes ini berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan di langkah yang pertama tadi. Langkah ketiga ada menganalisis tugas belajar. Di sini dirumuskan tugas-tugas yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu perubahan tingkah laku, sudah sesuai atau belum dengan yang diharapkan, dan juga perilaku awal siswa perlu dinilai dan dianalisis. Karena dari analisis itu, kita dapat merancang materi pembelajaran dan tugas-tugas belajar yang sesuai, sehingga mereka tidak perlu mempelajari hal-hal yang sudah diketahui atau sudah dikuasai sebelumnya. Langkah keempat ada mendesain sistem. Di sini dikembangkan berbagai alternatif dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa dan guru. Langkah ini dikembangkan untuk menjamin siswa melaksanakan dan menguasai tugas-tugas yang sudah dianalisis di langkah ketiga. Desain sistem juga ada penentuan siswa yang mempunyai potensi yang paling baik untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga perlu disediakan alternatif kegiatan tertentu yang cocok. Lalu, dalam desain sistem juga harus ditentukan waktu dan tempat melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Langkah yang kelima ada melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil. Sistem yang sudah didesain itu selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk uji coba di lapangan atau di sekolah dan dites hasilnya. Hal-hal yang telah dilaksanakan dan dicapai siswa itu merupakan output dari implementasi sistem yang harus dinilai supaya dapat diketahui hingga mereka dapat menguasai tingkah laku sesuai dengan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Langkah terakhir atau langkah keenam
yaitu melakukan perubahan untuk perbaikan. Pada langkah ini, ditentukan hasil-hasil yang didapat dari evaluasi digunakan untuk umpan balik bagi sistem keseluruhan dan bagi komponen-komponen sistem, yang pada gilirannya menjadi dasar untuk mengadakan perubahan untuk perbaikan sistem pembelajaran. Walau 6 komponen itu kelihatannya sangat sederhana, tapi untuk mengembangkan rancangan sistem pembelajaran, model ini perlu kemampuan akademik yang cukup tinggi, serta pengalaman yang memadai, serta wawasan yang luas. Dan proses pengembangan sistem juga menuntut partisipasi pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, administrator, supervisor, dan kelompok guru, sehingga rancangan kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sekolah dan dapat diterapkan dalam sistem sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Secara garis besar, model PPSI ini mengikuti pola dan siklus pengembangan yang mencakup 5 hal pokok. Yang pertama adalah perumusan tujuan. Dalam perumusan tujuan ini juga dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, tujuan itu harus bersifat operasional. Yang kedua, tujuan itu harus berbentuk hasil belajar. Yang ketiga, tujuan itu harus berbentuk tingkah laku. Dan yang keempat, hanya ada satu tingkah laku. Yang kedua adalah pengembangan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi sendiri dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah kita harus menentukan jenis tes yang akan digunakan untuk menilai tercapainya tujuan yang telah kita tentukan. Dan yang kedua, menyusun item soal untuk menilai tujuan yang telah kita tentukan tadi. Dan kegiatan yang ketiga adalah kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Jadi, di dalam kegiatan belajar ini kita harus menentukan kegiatan belajar seperti apa yang mungkin terjadi saat pelaksanaan. Dan yang kedua adalah menetapkan kegiatan yang perlu atau tidak. Jadi, apabila suatu kegiatan kita nilai tidak perlu, maka tidak perlu kita masukkan ke dalam pelaksanaan. Dan yang keempat adalah pengembangan program kegiatan. Dalam pengembangan program kegiatan ini dibagi menjadi 4 bentuk juga. Yang pertama adalah merumuskan materi pembelajaran. Jadi, pelajaran seperti apa atau materi pelajaran apa yang akan kita berikan kepada peserta didik. Dan yang kedua, menetapkan metode. Metode belajar seperti apa yang akan kita tetapkan. Dan yang ketiga, memilih alat dan sumber belajar. Dan yang keempat adalah menyesuaikan jadwal. Jadi, sebelum melakukan suatu pembelajaran, kita harus menentukan jadwal terlebih dahulu, agar kegiatan itu dapat berjalan sesuai jadwalnya dan berjalan dengan maksimal. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini juga terdapat 4 tahapan khusus. Yang pertama adalah mengadakan pretest. Yang kedua, menyampaikan materi. Dan yang ketiga adalah melakukan post-test. Dan yang keempat adalah perbaikan. Apabila hasil post-test tidak menghasilkan sesuatu yang lebih atau tidak melebihi dari nilai pretest, maka hendaknya dilakukan perbaikan. Setelah kita lihat tadi, setelah kita simak, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan merupakan dasar dari penentuan alat evaluasi dan juga rumusan belajar. Rumusan belajar sendiri juga merupakan dasar dari pengembangan program belajar. Dan program belajar juga merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan belajar. Demikian, terima kasih.
Ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan daripada prosedur pengembangan sistem instruksioner atau PPSI. Nah, kelebihannya itu yang pertama, lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Yang kedua, uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Selanjutnya, kekurangan dari PPSI ini, bagi pendidik memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih karena guru harus memberikan pretest dan post-test untuk setiap unit pelajaran. Baik, itu tadi kekurangan dan kelebihan dari prosedur pengembangan sistem instruksioner atau PPSI. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai model pengembangan perangkat menurut Kem. Pengembangan perangkat merupakan suatu lingkungan yang kontinum. Tiap langkah pengembangan berhubungan langsung dengan aktivitas revisi. Pengembangan perangkat ini dimulai dari titik manapun sesuai di dalam siklus tersebut. Pengembangan perangkat model Kem memberi kesempatan kepada para pengembang untuk dapat memulai dari komponen manapun. Namun, kurikulum yang berlaku secara nasional di Indonesia dan berorientasi pada tujuan. Maka, seyogyanya proses pengembangan itu dimulai dari tujuan. Model pengembangan sistem pembelajaran ini memuat pengembangan perangkat pembelajaran. Terdapat 10 unsur rencana perancangan pembelajaran, yaitu yang pertama, identifikasi masalah pembelajaran. Tujuan tahapan ini adalah mengidentifikasikan antara tujuan menurut kurikulum yang berlaku dengan fakta di lapangan, baik yang menyangkut model, pendekatan, metode, teknik, maupun strategi yang digunakan oleh guru. Selanjutnya yang kedua adalah analisis siswa. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkah laku dan karakteristik siswa yang meliputi kemampuan dan pengalaman baik individu maupun kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi model Kem yang telah dijelaskan beberapa poin oleh teman saya sebelumnya. Yang ketiga yaitu analisis tugas. Analisis ini yaitu kumpulan proses untuk menentukan bagaimana isi, konsep, dan juga pemrosesan informasi dan bagaimana prosedur yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang tertuang dalam RPP dan juga LKS. Yang keempat yaitu merumuskan indikator. Jadi indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mendesain kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan bagaimana kerangka kerja dalam merencanakan dan mengevaluasi hasil belajar siswa itu harus ditentukan, dan juga berfungsi sebagai panduan siswa dalam belajar. Jadi ketika siswa belajar itu mereka hanya perlu mencari materi yang sesuai dengan indikator, jadi tidak keluar dari materi dengan adanya indikator tersebut. Kemudian yang kelima adalah penyusunan instrumen evaluasi. Jadi evaluasi ini bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang telah dilakukan sebagai acuan pengubahan strategi pembelajaran yang digunakan mungkin bisa di-upgrade setelah kita melakukan strategi atau evaluasi pembelajaran. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran. Jadi pada tahap ini pemilihan model, metode, dan juga strategi pendekatan itu sangatlah perlu dan sangatlah perlu kita analisis supaya tepat digunakan dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Karena strategi pembelajaran yang tepat digunakan itu akan membuat siswa merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh adalah pemilihan media dan juga sumber belajar. Jadi keberhasilan pembelajaran ini sangat tergantung dari media dan sumber yang digunakan. Sumber pembelajaran itu seperti buku dan media yang digunakan seperti media konkret yang mungkin bisa memudahkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan adalah merinci pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang ini seperti buku mungkin atau alat-alat lain yang bisa memudahkan siswa dalam pembelajaran.
Kemudian yang ke-9 adalah menyiapkan evaluasi hasil belajar dan hasil program. Jadi ketika pembelajaran itu dilakukan, maka sebelumnya kita juga harus menentukan bagaimana nantinya hasil atau evaluasi hasil belajar siswa dan hasil program itu akan dilakukan. Jadi setelah diketahui nantinya hasil belajar siswa itu, kita dapat mudah menentukan strategi pembelajaran yang mungkin bisa kita ubah atau kita ganti menjadi strategi pembelajaran lain jikalau strategi pembelajaran sebelumnya kurang efektif. Kemudian yang ke-10 adalah melakukan kegiatan revisi perangkat pembelajaran. Nah, ini revisi perangkat pembelajaran itu kan seperti strategi pembelajaran, media, metode, pendekatan, dan lain sebagainya. Itu dapat kita revisi untuk kemudian kita tingkatkan agar pembelajaran itu berjalan dengan efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model CAM. Nah, yang pertama, kelebihan model CAM. Itu apa aja sih? Model pembelajaran CAM ini di setiap melakukan langkah atau prosedur terdapat revisi terlebih dahulu, gunanya untuk menuju ke tahap berikutnya. Tujuannya adalah apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di tahap tersebut, dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap yang berikutnya. Selain itu, kelebihan model pembelajaran CAM ini itu juga ada. Yang pertama, dia memiliki diagram yang pengembangannya berbentuk bulat telur yang tidak memiliki titik awal tertentu sehingga dapat memulai perancangan secara bebas. Yang kedua, bentuk bulat telur itu juga menunjukkan adanya saling ketergantungan di antara unsur-unsur yang terlibat. Dan yang ketiga, dalam setiap unsur ada kemungkinan untuk dilakukan revisi sehingga memungkinkan terjadinya sejumlah perubahan dari segi isi maupun pelakuan terhadap semua unsur tersebut selama pelaksanaannya program. Nah, itu tadi adalah kelebihan dari mode pembelajaran CAM. Nah, jika kekurangan model CAM, yaitu model pembelajaran CAM ini agak condong ke pembelajaran yang klasikal atau pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peran guru di sini mempunyai pengaruh yang sangat besar karena mereka dituntut dalam rangka program pengajaran, instrumen evaluasi, dan strategi pembelajaran. Itulah tadi video presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kata-kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Saya yakin apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.